Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku Kania Dewi. Terima kasih banyak untuk yang selalu dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe, selalu komen positif dan tidak ketinggalan setiap aku upload video. Selalu komen. Ada salah satu yang selalu setia yaitu Mama Kia. Terima kasih ya Mama Kia udah selalu komen di channel YouTube aku. Dan terima kasih banyak yang udah komen juga yang lainnya ya. Like-nya juga, terus yang share juga terima kasih banyak. Dan untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Perkenalkan, nama aku Kania Dewi. Aku seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja, mempunyai seorang anak, yaitu anak laki-laki berusia 3 tahun. Nah, lanjut ke videonya ya. Di sini aku lagi evaluasi budget dulu untuk budget Mei. Di sini aku hitung ada sisa uang 1000-an yang sengaja aku sisain, yang sengaja aku pisahin ya. Jadi nggak aku pakai. Dan ini totalnya itu ada 9.000. Tapi pas video ini aku nggak yakin gitu bahwa itu 9.000. Aku ingetnya itu 10.000, ternyata aku hitung ulang ternyata 9.000. Alhamdulillah ya masih ada sisa. Yang 9.000 ini aku masukin ke sisa budget listrik. Yang sisa budget listrik itu terpakai, budget itu 300.000, terpakai 282.000 dan sisanya 18.000. Nah, kenapa lembarannya cuma ada 9.000? Karena sisanya itu aku masukin ke channel YouTube sorry salah bilang, ke celengan anak aku ya teman-teman. Jadi aku masukin ke celengan anak aku. Untuk groceries ini terpakai semua 150.000 dan tidak ada sisa sama sekali. Qadarullah ya. Jadi bulan Mei ini karena masih efek lebaran gitu, jadi aku tuh over budget gitu ya pas dana THR itu, jadi nggak kekontrol, akhirnya dana bulanannya kepake gitu. Tapi alhamdulillah setidaknya aku tidak berhutang, aku pakai yang di tabungan. Tidak apa-apa kita over budget asal kita masih punya tabungan daripada harus berhutang. Karena kan kalau berhutang itu ya bulan ini berhutang, pasti bulan depannya itu si budget kita tuh akan berkurang untuk melunasi hutang itu gitu. Tapi kalau kita punya pegangan tabungan, jadi ketika over budget juga kita tidak akan mengganggu budget berikutnya. Jadi usahakan sedikit juga dikumpulkan gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak gitu. Jadi kita dibiasakan menabung. Untuk diapers terpakai semua, susu juga, transportasi, jajan anak, buah, snack juga terpakai. Bahkan ini tuh sebenarnya kadang budget snack misalkan kepake buat food, atau budget buah kepake buat transport gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Terus untuk uang harian, kebutuhan harian juga sama habis. Untuk family time juga habis, biaya jaga-jaga juga habis. Tapi alhamdulillah ya, setidaknya ini masih tersisa 9.000 untuk ditabung. Ini rencananya aku akan masukin ke challenge 100 amplop yang ada 1000-1000-nya gitu, karena kan jarang banget gitu ya uang 9.000-an. Astagfirullahaladzim, uang 1000-an ya, uang 1000 lembar itu jarang banget didapat gitu ya. Sedangkan kan kalau buat 100 amplop aku pengen ngusahain buat uang lembar gitu, uang kertas, enggak masukin uang logam karena takutnya jatuh gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk celengan anak aku itu udah aku catat di sini untuk history gitu ya, karena aku baru melek budgeting, jadi aku baru tulis-tulis gini. Harusnya dari awal akhir gitu ya, dari awal lebaran anak aku dapat THR aku tulis juga gitu, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Lanjut, aku di sini udah nyiapin untuk budget Juni. Ini aku udah buat tipisnya dulu ya, dari pakai pensil gitu. Di sini ada buat kata-kata gitu ya, covernya itu aku buat kata-kata supaya aku lebih semangat lagi, yaitu ada self reminder, jadi pengingat untuk diri aku sendiri.
Nah, di sini ada beberapa yang aku tulis agar aku tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Di sini ada yang pertama itu ada jangan menyerah. Jangan menyerah. Jadi ini sebagai reminder buat aku bahwa segala sesuatu itu pasti ada tantangannya gitu ya, ada tantangan gitu, ada pengorbanan gitu ya. Jadi harus tetap semangat menjalani hidup ini dan menjalani budgeting ini gitu ya. Terus ini aku sulap dulu ya biar cepet. Ini aku jelasin aja satu-satu. Di sini ada jangan menyerah, ada sabar, jangan boros, semangat, ada konsisten, ikhlas, optimis, belajar, dan sedekah. Terus keluar dari zona nyaman, berani memulai hal yang baru. Nah, di sini yang aku note itu yaitu berani memulai hal baru karena aku berencana untuk berhenti bekerja ya Bunda, tapi nanti masih lama. Jadi aku akan belajar dari sekarang bagaimana caranya agar aku tidak bekerja tapi aku menghasilkan uang ya. Salah satunya mungkin bisnis ya. Sorry bunda-bunda, ini maksudnya bekerja di pabrik gitu ya, karena kan tetap seorang ibu rumah tangga itu adalah bekerja juga gitu, cuma bagiannya beda gitu ya. Aku pengen mencari sesuatu yang baru, misalkan aku bisnis gitu, bisnis rumahan gitu, agar aku bisa fokus juga ngurus anak sambil belajar juga berbisnis gitu. Jadi enggak, kalau kerja kan anak aku ditinggal-tinggal ya, aku titipin ke kakak aku gitu. Jadi kalau nanti aku nggak kerja di pabrik gitu, nggak kerja di perusahaan orang lain mah, mungkin aku bisa fokus di rumah gitu ya, sambil ngerintis bisnis aku. Semoga dari kecil bisa besar gitu ya, amin. Jadi ini tantangannya yaitu berani memulai hal yang baru. Ini yang aku note paling yang aku harus ingat gitu, yaitu berani memulai hal baru. Terus jangan menyerah, sabar, jangan boros. Nah, ini yang jangan boros ya, agar kita cepat terkumpul tabungannya. Jadi jangan boros ya teman-teman. Selanjutnya ini ada cover bulan Juni. Biasa aku hias tipis-tipis gitu ya. Di sini ada hello Juni, selamat datang ya Juni. Semoga untuk bulan ini kita bersahabat gitu ya, mengenai keuangan dan segala hal gitu. Semua selalu baik-baik saja, amin. Dimudahkan segala sesuatunya dan diridhoi dan diberi keberkahan ya untuk bulan ini. Di sini aku pakai kalender gitu ya, kalender bulan Juni. Biasa kalau cover itu aku selalu selipin kalender juga buat pengingat. Di sini aku pakai kotak segitiga gitu, terus bawahnya kotak-kotak gitu ya. Simple aja sih kalau untuk covernya, karena aku tuh tidak terlalu pandai untuk menggambar ya teman-teman. Dan ini aku terinspirasi dari Pinterest tapi enggak full gitu ya, jadi aku hanya cari inspirasinya aja gitu. Selebihnya aku gambar sesuka aku gitu. Oke, di sini udah aku tulis hari ya, hari. Terus di sini aku mau bikin garis-garis buat tanggalnya. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga di bulan Juni ini kita tidak mengalami over budget lagi, bahkan kita bisa nabung lebih gitu ya, amin. Nah, di sini aku mohon maaf banget ya teman-teman, aku lupa tadi di awal video. Mohon maaf banget ini videonya telat upload karena akhir-akhir ini tuh mengumpulkan semangat buat bikin video itu susah banget ya. Udah bikin video dubbingnya yang males gitu deh teman-teman ya, karena kan gimana ya, sambil kerja ngurus rumah sama ngurus anak juga gitu ya, jadi kadang waktu kita tuh pengennya istirahat gitu, jadi belum ada semangat buat ininya. Dan alhamdulillah ini aku udah tergerak lagi semangatnya untuk tetap konsisten menjalani atau membuat video ini ya teman-teman. Alhamdulillah berkat kalian juga aku selalu mengingatkan bahwa ayo upload video, takutnya ada yang menunggu kamu gitu ya, ya kali gitu.
Tapi semoga ya bercanda ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai cover gitu, aku pakai bingkai ya, bingkai eh seadanya gitu. Di sini aku pakai tema atau warnanya itu coklat orange gitu ya, dan aku selipin warna pink sedikit karena entah kenapa aku tuh akhir-akhir ini suka banget dengan warna-warna yang mendekati estetik gitu ya, warna-warna estetik sama, tapi aku juga bingung, aku juga suka pink gitu ya, jadi aku kombinasiin aja. Nah, untuk selanjutnya ini ada untuk budgetingnya ya. Jadi alhamdulillah kita sampai di bagian budgeting, bagian pembuatan budgeting. Di sini aku hias sedikit-dikit kayak yang di cover tadi, pakai kotak-kotak gitu. Simple tapi enak dilihat gitu ya. Nah, di sini aku pakai budget Juni gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, di sini di bulan Juni ini suami ada rezeki lebih, jadi ada uang ekstra gitu. Jadi untuk video-video sebelumnya itu kan aku jadi untuk video sebelumnya itu aku selalu masukin 3 juta, itu udah 3 juta. Nah, untuk sekarang aku bedain gitu, jadi agar tahu mana ekstra, mana yang yang itunya apa, yang pendapatan pokoknya gitu. Nah, di sini aku tulis dulu Juni, aku kotakin ala-ala kotakin gitu. Jadi aku nggak tahu sih ini temanya, aku pengen simple gitu aja ya, biar nggak lama juga bikin videonya. Terus di sini aku pakai penggaris. Ini sebenarnya udah aku tulis pakai pensil ya, tapi pakai pensil gitu biar nanti kalau pakai pulpen kan kalau salah harus dicoret ya. Kalau pakai pensil kalau salah nulis juga nanti bisa dihapus gitu. Dan untuk pas bikin video aku tinggal tebelin pakai pulpen ya, gitu ya teman-teman, agar terlihat lebih cerah gitu ya kalau pakai pulpen. Di sini aku ada perbedaan di bulan Mei kemarin, jadi aku tuh jadi keingetan bahwa kebutuhan aku ya, khususnya di keluarga aku itu kebutuhan ada untuk bulanan, untuk mingguan, harian ya, yang kepakainya harian gitu, yang atau jaga-jaga. Jadi aku pisahin jadi 4 bagian gitu. Ada budget bulanan, budget mingguan, harian, dan lain-lain gitu ya. Karena seperti bulanan itu seperti beras kan belanjanya itu 1 bulan sekali. Seperti alat-alat mandi gitu ya. Jadi aku pisahin per kategori. Di sini ada income-nya itu 2 juta rupiah, 2.050.000 ya teman-teman. Dan untuk extra income-nya itu ada 900.000. Jadi totalnya itu ada 2.950.000. Alhamdulillah ya teman-teman, ada ekstranya. Nah, untuk selanjutnya aku lanjut ke kebutuhan bulanan. Di sini ada groceries atau untuk belanja bulanan. Ini aku biasanya pakai buat beras atau keperluan anak aku seperti kayu putih gitu yang dibelinya 1 bulan sekali, atau bumbu-bumbu yang bisa di stok dalam 1 bulan gitu ya. Terus untuk shower supply atau kebutuhan kebersihan mandi gitu ya, tapi aku kategoriin alat mandi dan buat cuci piring dan cuci baju gitu dimasukin ke sini. Jadi sabun-sabunan aku masukin ke shower supply, itu aku budgetkan 50.000. Dan untuk gas dan galon aku budgetkan 50.000. Untuk listrik aku budgetkan 300.000. Untuk kuota aku budgetkan 150.000. Dan untuk vitamin anak nggak aku budgetkan sekarang karena belum cukup. Kemungkinan ini aku pakai untuk vitamin anak, aku pakai yang buat khusus tabungan gitu ya. Nanti aku pisahin dulu buat vitamin anak aku. Selanjutnya ada belanja mingguan, dan sebelumnya aku jumlah dulu. Jadi total budget bulanan itu ada 700.000 ya. Untuk selanjutnya ada kebutuhan mingguan. Itu ada diaper, susu, transportasi, jajan Jafran atau jajan anak aku, terus fruits atau buah, dan snack.
Untuk dia purse itu ada 180.000, aku budgetkan 3 pak karena yang bulan pas akhir bulan kemarin aku udah beli. Untuk susu ada 184.000, aku budgetkan 2 pak. Untuk transportasi 75.000 karena udah diisi akhir minggu kemarin. Jajan Japran 50.000, buah 50.000, snack juga 50.000. Jadi totalnya itu ada 589.000. Untuk selanjutnya ada kebutuhan harian. Ini dipakai buat sehari-hari seperti buat makan. Itu food itu untuk makan dan makan pagi, sarapan sama makan sore ya. Terus untuk bekal ayah dan bekal bunda. Untuk food itu aku budgetkan 600.000, untuk bekal ayah 260.000 dan untuk bekal bunda 250.000. Jadi total kebutuhan harian itu adalah senilai 1.110.000. Alhamdulillah alamin ya. Masih bisa budgetkan gitu ya. Untuk selanjutnya ada hiburan dan jaga-jaga, yaitu ada family time sama uang jaga-jaga atau biaya tidak terduga ya. Untuk family time aku budgetkan 100.000, biaya tidak terduga aku budgetkan 280.000. Dan total untuk uang hiburan dan jaga-jaga itu ada 380.000. Jadi totalnya itu adalah 2.779.000. Dan di bawahnya ini aku kasih note untuk catatan nanti, misalkan ada over budget atau ada sisa aku tulis di itu ya, tulis di note itu. Nah, ini udah selesai teman-teman untuk budgetingnya, dan di sini ada hutang ke aku laku ya ini. Jadi kemarin itu kepepet ya buat beli kuota karena aku masih di kerjaan, jadi aku minta suami buat isiin aja gitu. Terus untuk sisanya ada 68.000, ini aku simpen di ATM untuk sisanya ini ya, karena aku ambil uang secukupnya gitu karena kan ngantri juga, jadi aku buru-buru ngambilnya gitu. Jadi sebagian aku simpen di ATM gitu, nggak aku tarik semua. Dan di sini aku kasih list warna oranye ya untuk bagian-bagian atasnya untuk pembeda gitu, untuk pembeda judul ya. Alhamdulillah akhirnya kita berada di ujung video. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan aku gitu ya, atau salah hitung. Terima kasih banyak dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dadah.